teman-teman, selamat datang kembali. Jadi menjawab pertanyaan dari rekan kita ya. Jadi beberapa yang kita bahas di video kali ini menyangkut dari beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kita yang lain juga. Semoga bermanfaat ya. Jadi bukan menggurui atau apa teman-teman ya, sekedar berbagi. Jadi jika ada kekurangan silakan teman-teman atau para master tambahkan di kolom komentar ya, supaya pemula seperti saya dan teman-teman yang lain juga bisa ikutan belajar dan dapat ilmu dari teman-teman yang sudah senior ya. Oke teman-teman, jadi permintaan pelanggan kali ini saya diminta untuk membuat ukuran 45 kali 125 ya. Cara potongnya di sini untuk spandril teman-teman ya, tinggal dikurangi dengan yang saya tandai merah ya untuk bagian lebarnya, jadi sampai membentuk 45 cm teman-teman. Begitu juga untuk ukuran yang lain ya. Untuk bagian bawahnya tinggal dikurangi dengan ukuran lebar 2 kali bahan kiri kanannya teman-teman, jadi sampai membentuk 45 cm. Jadi untuk bagian tingginya teman-teman tinggal dikurangi aja dengan bagian atasnya atau kopnya ya, lebar bahan atas. Dan untuk bagian kop atau bagian atasnya ini kita potong full aja, yaitu 45 kali 1 meter 25 cm teman-teman. Oke, dan saya mudah dipahami teman-teman ya. Lanjut ke pembahasan kita yang kedua. Di sini yang pertama teman-teman harus pastikan dulu potongannya persisi teman-temannya, persisi untuk bagian depannya ya. Jadi karena kalau misalkan salah satunya ini tidak rata, nanti ujungnya ketika kita menyiku tentu akan menghasilkan jarak yang berbeda teman-teman. Itulah penyebabnya kenapa bahannya kita siku atau holo atau apapun, entah itu besi, juga tidak akan menghasilkan 90 derajat teman-teman ya. Jadi poinnya yang pertama, potongannya harus persisi dulu teman-teman, baru kita siku ya. Oke, setelah cara yang pertama di sini kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Kalau misalkan kita tidak punya siku, jadi teman ukur aja lebarnya dulu, baru kita akan menggaris ke sampingnya ya. Nah, kalau misalkan bahannya ini ukurannya 2,5 teman-teman, garis 2,5 ya. Lalu kita garis datar lurus dulu, baru kita silang lagi. Jadi kalau misalkan posisi seperti ini lebih nyaman, teman-teman tinggal sesuaikan aja ya. Kalau misalkan kita tidak punya siku, kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Oke, kita akan potong dengan meter saw ya. Selanjutnya kita akan coba menggunakan gerinda teman-teman. Kita cek dulu hasil dari meter saw-nya. Kita arahkan pada angka 45 derajat ya di mesinnya. Setelah itu kita kencangkan kembali supaya tidak berubah teman-teman ya. Dan sini arahkan potongan mata gerinda atau mata meter saw-nya ini di luar garis yang kita bikin teman-teman ya, atau luar garis atau mepet lah, mepet sama garisnya. Jadi hasilnya juga pas, untuk panjangnya juga tidak berkurang teman-teman ya, seperti yang kita potong. Nah ini untuk bagian kopnya teman-teman, kita potong 1,25 meter ya. Jadi kita ukur full saja untuk lebarnya untuk bagian kop atau bagian atasnya, karena sini tidak dikurangi lagi ya, atau tidak ditambahkan lagi, ukurannya full semua ya. Dan hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman. Setelah kita potong ya, cukup cukup persisi lah untuk menggunakan meter saw. Tapi bagaimana dengan menggunakan gerinda teman-teman ya, karena di sini kan kalau misalkan cerita sedikit teman-teman, ini memang cukup sulit bagi saya ya, ketika baru pertama kali mencoba menggunakan gerinda untuk membuat sudut 90 derajat, agak sulit memang. Oke, kita cek dulu hasil dari meter saw-nya teman-teman. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini ya, membentuk 90 derajat. Selanjutnya di sini kita akan coba menggunakan gerinda teman-teman. Sini kita menggunakan mata potong besi juga bisa ya. Di awal belajar memang, kalau boleh jujur teman-teman ya, mungkin ini sepele ya bagi teman-teman yang udah memang punya pengalaman. Tapi ketika baru belajar, satu hari cuma bisa cuman bisa menyelesaikan 4 sudut teman-teman ya. Itu lumayan lama, karena
baru pertama kali juga ya pegang gerinda, jadi agak sulit untuk apa namanya, keseimbangan ketika kita memegang gerinda itu agak sulit ya. Jadi saran saya sini ketika teman-teman baru mulai mencoba menggunakan gerinda sini, sebaiknya yang pertama saran saya benar-benar erat teman-teman pegang. Jadi ketika kita melakukan proses pemotongan juga jangan sampai tangan kita ikut ada pergerakan itu ya. Semaksimal mungkin kita tahan laju gerinda itu pada garis yang sudah kita buat, dan bisa dikatakan itu menjadi sebuah penentu kenapa garis atau potongan yang kita bikin itu menjadi tetap pada atau tetap sejalur lah, tetap bagus posisi potongannya. Dan di sini kita agak miringkan teman-teman ya untuk bahannya, entah mau potong besi atau apa. Jadi supaya kemiringan itu mengikuti bagian depannya teman-teman. Oke, kira-kira tampilannya seperti ini teman-teman. Kita akan coba juga untuk bagian kedua, lalu kita ukur ya menggunakan siku, apakah hasilnya akurat atau tidak. Cara menggarisnya tetap sama teman-teman ya, seperti yang tadi. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan meter saw atau apa, tapi memang mungkin perbandingannya dengan meter saw tentu lebih mudah teman-teman ya, karena ada jangkanya langsung. Oke, kita cek menggunakan gerinda teman-teman. Nah, di sini udah cukup lumayan teman-teman ya, presisi teman. Untuk sudutnya sini udah membentuk seperti siku ya, atau 90 derajat. Oke teman-teman, semoga dipahami ya cara menggunakan kedua alat tadi. Dan selanjutnya di sini untuk proses pemasangan spigot di bagian bawah untuk etalase ya. Ini ukuran etalase lah. Di sini teman-teman potong apa namanya, spigot sesuai ukuran spandril ya, atau lebih kecil sedikit supaya bisa masuk. Dan di sini kita pasang pada dua sisi yang berlawanan teman-teman ya untuk spigotnya. Kira-kira seperti ini posisinya. Yang saya tandai ini adalah bagian depannya ya. Untuk yang warna merah, yang kuning adalah bagian belakangnya. Oke, setelah terpasang kedua sisinya baru kita pasang ya untuk sebelah dulu, untuk spandril yang sudah kita potong. Setelah kedua sisi terpasang baru kita sambung dengan spandril yang 1,25 meter ya. Tentunya udah dikurangi dengan dua sisi lebar dari holo yang kita pakai ya. Saya rasa mudah dipahami teman-teman ya. Kalau misalkan ada pertanyaan juga silakan. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Dan untuk pemasangan spigot pada bagian kopnya seperti ini teman-teman ya. Saya rasa mudah dipahami teman-teman. Dan di sini untuk bagian satu sisinya kita gunakan baut atau sekrup maksud saya. Jadi kalau misalkan nanti kan ini prosesnya pada saat merangka ya. Jadi untuk kaca belum masuk teman-teman. Jadi setelah kita pastikan untuk semua ukurannya pas, baru di sini kita akan buka lagi untuk sekrupnya untuk memasukkan kaca. Oke, setelah sekrup terpasang semua sisinya udah oke, kita akan pasang juga spigot untuk bagian bawahnya teman-teman ya. Setelah selesai semua, di sini kita akan menggunakan spigot yang sudah kita potong sesuai ukuran dari dua bahan yang kita gunakan teman-teman ya, untuk os dan untuk holonya. Dan seperti yang saya tandai di sini, kita hanya menggunakan atau kita pasang paku ripet pada satu sisi, pada lebarnya saja ya, karena nanti ini akan dibuka, karena proses pasang kaca juga belum teman-teman. Jadi kita pasang kita pakai paku ripet pada satu sisi aja ya, yang 45 cm ini. Jadi kita akan buka di satu arah untuk proses pemasangan kacanya teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman gunakan mal sesuai bahan yang teman-teman gunakan ya untuk memotong spigotnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini juga kita gunakan mal sesuai bahan yang sama ya, seperti yang sudah terpasang tadi, supaya hasilnya juga benar akurat.
Untuk proses selanjutnya kita akan videokan juga ya teman-teman, semoga bermanfaat juga sampai proses pembentukan etalase sampai selesai. Jadi ini udah rangkanya bisa dikatakan jadi pada video ini. Dan proses selanjutnya kita akan pasang rel untuk pintu juga, untuk rak kacanya. Mungkin cukup mudah dipahami teman-teman ya, tapi silakan untuk teman-teman yang mungkin butuh informasinya, kita akan buat videonya di video selanjutnya juga ya. Kita pasang spigot di 4 sisi teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Nanti pada rangka yang sudah terpasang pada hulu yang sudah kita pasang tadi, kita gunakan sekrup juga teman-teman, karena proses pasang kaca juga belum selesai, kita pakai sekrup dulu ya, supaya bisa bongkar pasang dulu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin udah senior di sini bisa langsung pakai paku ripet semua ya, karena memang udah hafal prosesnya, jadi tidak perlu bongkar pasang lagi. Semua bahan udah siap, tentunya bisa pakai paku ripet semua. Oke teman-teman, setelah spigotnya terpasang, kita tinggal masukkan saja ya di bagian yang sudah kita bentuk dengan sesuai dengan spigot kebutuhan dari bahannya. Jadi untuk bagian osnya ini kita potong sesuai ukuran lubang yang ada ya. Sama juga untuk bagian hulunya, jadi spigotnya sesuai lubang. Nah, jadi untuk bagian sudut-sudutnya ini sini kita gunakan sekrup dulu teman-teman. Cuman untuk proses pemasangan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat semuanya. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang mungkin mau ikutan di video selanjutnya, klik subscribe saja teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.